kampus Win 1 ya Mas sekarang namanya ya? Win 1, 2, 3, 4. Oh, tergantung menafsirkannya Mas. Oke, kalau 2, 3, 4 itu gimana itu? 2, 3, 4 mungkin Cisamsu Mas. Oke, itu Mbak Kolil, Mbak Kalen. Mbak Kolil itu pengaruh kuat. Ini tendensius. Oh ini ya. NU. Oke. Karena memang saya terlahir dari keluarga Nahdien, Oke. yang kental secara kultural maupun amalia. Oke, bagus. Jadi Oke, salam kawan-kawan digital semuanya. Ini konten selanjutnya dari serangkaian konten yang sudah ada. Terima kasih. Kita pada konten saat ini kedatangan tamu ini. Ini tadi sama yang kemarin itu ada Mas Hafiz, ini sekarang ada Mas Uut. Kawan-kawan digital perlu tahu ini merupakan satu aktor intelektual ya, aktor organisatoris yang ada di kampus Win 1 ya Mas sekarang namanya ya? Win 1, 2, 3, 4. Oh, tergantung menafsirkannya Mas. Oke, kalau 2, 3, 4 itu gimana itu? 2, 3, 4 mungkin Cisamsu Mas. Oke, itu Mbak Kolil, Mbak Kalen. Mbak Kolil itu pengaruh kuat. Ini tendensius. Oh ini ya. NU. Oke. Karena memang saya terlahir dari keluarga Nahdien, Oke. yang kental secara kultural maupun amalia. Oke, bagus. Jadi memang seperti itu. Ini merepresentasikan ya? Iya, saya dulu SD di TK-nya Muhammadiyah, SD PKS, pesantrennya saya NU. Oke. Nah, jadi sangat heterogen sekali yang ada di sini. Ya, di kepala saya sangat bermacam-macam. Saya disuruh jihad dulu mau. Oke. Karena lagu SDIT itu selalu menampilkan sisi-sisi mujahid. Oke. Nah, kalau sekarang mujahidnya itu PKD kalau di PMI. Oh gitu. betul. Saya Oke. PMI gitu. Itu sama dengan Mas Hafiz tadi yang sama-sama terlibat di dalam organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Perlu dicatat kawan-kawan digital, itu nanti kalau konsumen dari konten ini juga teman-teman mahasiswa harus ikut itu ya mungkin. Ya tidak mengharuskan, tapi sangat dianjurkan. Dianjurkan. Yo, Di kira resep dokter itu ya. katakanlah orang-orang yang merugi dengan tidak ikut PMI. Oke, masuk. Oke, Apalagi di kampus UIN. Ini Mas Uut atau nama aslinya Mas Dilzudin Al-Basol yang familiarnya dijuluki atau dipanggil sebagai Mas Uut. Ya, ini dulu pernah menjadi ketua rayon Al-Fatih ya? Ya, Al-Fatih atau masih apa namanya dulu? Udah ganti. Oh, Gantinya ganti. di periode sebelum saya itu ganti nama. Al-Fatih ya? Al-Fatih. Nah, Mas Uut ini mahasiswa hukum tata negara ya, Mas? Oh, tidak. Oh, bukan. Saya hukum ekonomi. Oh, hukum ekonomi syariah. Hukum Ya? ekonomi syariah. Yes. Saya itu yang memfasilitasi, kalau kata anak-anak filsafat dan anak-anak indie itu kapitalisme, saya memfasilitasi Oke. itu. Yang memberi satu legitimasi untuk agar Iya, agar hukum itu kan hadir kan agar tidak terganggunya kegiatan atau proses sosialnya para manusia ini atau human ini dengan human yang lain. Karena agar satu sama lain ini tidak mengalami satu tabrakan kepentingan. Oke, Kan betul. hukum hadir untuk itu. Oke, dia entah mengontrol dan lain sebagainya ya. Nah, tema konten pada saat ini kita akan membahas tentang menghakimi diri sendiri sebelum menghakimi society. Nah, ini menarik Mas Uut. Karena kan lambat laun kita mengetahui bahwa kemarin juga ada isu soal RKUHP lah, ada Omnibus Law dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan mendasar dari aku pribadi ya untuk Mas Uut, kira-kira sebenarnya apa sih esensi awal bagaimana atau kepentingan apa sih yang memunculkan atau harus ada hukum untuk dihadirkan di tengah masyarakat? Itu kira-kira gimana Mas Uut? Kalau ada istilah dalam dunia hukum itu kan ubi society, ubi ius, di mana Ubi society, ubi society, ubi use. Oke. di mana ada masyarakat itu akan tercipta hukum. Sebelum hukum itu bersifat legitimatif seperti hari ini lah, bersifat Iya. positif yang sudah terstruktur dan sistematis. Ada negara juga. Ya, negara itu adalah bagian dari produk politik dan Iya. hukum itu juga produk politik memang. Betul. Ya kan? Kita berkembang itu ada beberapa fase kan, primitif ya kan, fase Betul. kemudian feodal dan juga fase kritis seperti sekarang. Kapitalistik. Kritis dalam tanda kutip ini pola pikir kita sudah mulai bermain secara intelektual. Betul. Nah, hukum itu hadir di antara pola primitif dan juga pola kritis ini. Jadi menjembatani dua nalar yang berbeda ini ya sebenarnya. Iya, bukan gini. Jadi yang perlu disadari, hukum ini mulai muncul di era feodalistik. Oke. Nah, karena era seperti tengah itu, ya? iya,
seperti perpindahan dari pola primitif ke feodal itu kan masih menggunakan cara-cara fisikal. Jadi orang ingin menyelesaikan sesuatu, ya kita main kekerasan. Oke, seperti Hobbes ketika mengatakan homo homini lupus itu ya, kawan-kawan di kita. Ya, Benar. betul. Karena ungkapannya Hobbes itu sangat merepresentasikan naluri manusia secara psikologis maupun secara naluriah itu memiliki kerakusan. Ya. Jadi kalau itu tidak itu membendung, hukum itu membendung kerakusan manusia Untuk tidak saling menyakiti, menjara atau untuk tidak saling mendiskriminasi. memakan. Benar. Esensi hukum ini awalnya seperti itu. Jadi kalau kita belajar hukum itu harus diselesaikan dulu soal filsafat hukum. Gitu ya, Mas? Filsafat manusia menurut saya, Pak. Filsafat manusia. Karena ini gimana itu? objek dari hukum itu memang fenomena. Ya kan, apa yang Betul. terjadi itu yang nantinya dijadikan objek. Tapi objek daripada fenomena ini, di balik fenomena itu ada manusia. Ada manusia. Iya, Oke. ada manusia yang di situ mengalami fenomena atau kejadian-kejadian tersebut, Pak. Oke, itu lambat laun kan kita tahu dulu bahwa kayak siapa ya? Saya juga kurang tahu pribadi ya kawan-kawan di kita. Kan kalau kita membaca sejarah hukum itu kan ada kayak Thomas Hobbes, ada John Locke lah, ada juga siapa ya? Trias Politica, Siapa? Rousseau. Montesquieu, ada Rousseau dan lain sebagainya. Kira-kira untuk bekal awal teman-teman atau mahasiswa hukum itu penting nggak untuk mempelajari sejarah hukum sendiri atau falsafahnya mungkin? Penting, Pak. Tapi paling nggak paling. Ya hari inilah kita punya fasilitas yang sangat instan dan praktis. Jadi Iya, saya agak lupa. Mas Uud dulu itu juga Direktur Pusat Kajian Filsafat dan Teologi. Iya, saya sebenarnya masuk hukum itu adalah pilihan yang sangat teologis, meskipun hukum itu kritis sifatnya. oke. Jadi memang Lanjut. ada arahan dari salah satu guru spiritual. Kamu ada hitung-hitungan ini masuk hukum. Oke, itu. Oke, siap. Ruangnya Samsudin Ya, gitu. itu. Bukan ya? Ruang Guru spiritual spiritual. saya. Betul. Itu spiritual karena pada akhirnya kalau kita bicara lebih jauh nanti penunjang daripada keputusan-keputusan ataupun periode hukum itu semua harus ditunjang dengan nilai spiritual, Pak. Kalau tidak nanti akan ada penyimpangan. Oke. Ada degradasi pengambilan keputusan dan juga ada ketimpangan dalam menentukan keputusan yang dijatuhkan kepada terdakwa korban atau pelaku. Tapi kalau kita mementingkan ya, mungkin kawan-kawan digital juga memahami sebenarnya urgen mana sih atau nilainya itu lebih penting mana sih antara nilai-nilai hukum dari agama atau nilai-nilai hukum positif yang sudah tertera di dalam negara itu. Nah, ini pertanyaan yang pertanyaan yang sangat rawan untuk Iya. dicaci. Ini banyak plot hole-nya kalau di Iya. dalam film. Itu gimana menurut Mas Uud sendiri? Konstruksi satu negara itu nanti akhirnya mempengaruhi bagaimana hukum itu dibentuk. Oke, betul. Contoh nih demokratis, republik atau mungkin otoriter atau komunis gitu ya. Atau mungkin khilafah. Atau mungkin Allah Islamnya itu ya. Betul. Jadi perbedaan itu yang mempengaruhi. Iya. Jadi kalau di Indonesia ketika kita menerapkan secara total hukum Islam, kita tidak bisa karena yang jelas kita punya masyarakat yang multikultural dan heterogen. Yang harus ada apa ya? Ada nilai payung, toleransi, ada ya. payung yang di situ bisa menaungi semua kalangan dan golongan. Untuk pemeluk agama masing-masing itu. Karena sulitnya nanti mungkin kalau ada yang pernah membaca Negara Paripurna, Yudilatif. itu disingkat dikupas dengan sangat Detail. singkat, padat dan jelas lah. Ya singkatnya kalau saya karena nilai-nilai Pancasila itu kan adalah nilai-nilai yang sangat filosofis dan kemudian dia mencoba menuliskan itu hanya dalam 400 halaman 400 sampai Dikit, ya. 450 halaman. Jadi menurut saya itu adalah satu kupasan atau satu analisis yang sangat singkat, penjelasannya juga singkat. Jadi nilai aktualisasinya bagaimana Indonesia akhirnya mengambil keputusan bahwa kita membentuk negara yang demokratis, bukan negara agama atau negara yang berlandaskan satu konsepsi agama tertentu. satu konsepsi agama atau ideologi tertentu. Perlu Nah, digarisbawahi kan? ideologi tertentu. Iya, karena kan itu juga mempengaruhi. Nah, tapi faktanya kan kemarin juga banyak gerakan-gerakan yang merongrong konstitusi kita, gerakan yang tolak demokrasi, akhirnya pro khalifah dan lain sebagainya. Atau mungkin ya, atau kita melihatnya sebagai gerakan apa ya, sayap kanan ya mungkin ya, Ya, atau mungkin bahasanya- gerakan fundamental sayap kanan ya.
gak berat ekstremis ya. Ekstremis. Sebenarnya apa sih ya alasan mereka untuk merongrong soal konstitusi semacam itu apa Mas? Atau ingin mendirikan daulah sendiri itu menurut Mas Uut gimana? Yang pasti kalau melakukan riset secara mendalam, banyak platform-platform yang telah melahirkan persentase seberapa puas masyarakat terhadap kedaulatan negara dan juga keputusan yang diambil per hari ini juga waktu permasalahan itu di era pilpres 2019 2014 itu kan Jokowi kemarin. Nah itu sangat kental sekali politik identitas yang dibawa kan seperti itu. Ya kalau kita membaca dari berbagai aspek ya kan, entah itu dari aspek kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, itu kan sangat terlihat bahwa ada satu jawaban yang ditemukan setelah berbagai permasalahan itu bergulir. Betul, polemik itu selesai. Ya, pola politik hari ini tidak selesai untuk menjawab kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, setuju. Giringan yang paling mudah dilakukan adalah membentuk negara sesuai dengan asas primordial keagamaan. Entah itu tadi ya, ternyata kita mayoritas Islam.